Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi nats firman Tuhan di dalam acara kita saat ini yang bernama Kamis Putih, terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman-Nya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi tema dari kebenaran firman ini saya angkat, hidup saling mengasihi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan ini, banyak tanda atau simbol yang dipakai oleh orang-orang untuk menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Bisa dengan menunjukkan kartu identitas yang tertera di dalam kolom agama, atau dengan memakai simbol salib yang dipakai di leher atau digantung di dinding rumah. Ada juga saudara-saudara yang mengungkapkannya di depan orang banyak lewat kata-kata syukur dengan menyebut nama Yesus Kristus dalam perkataannya. Namun semua itu sewaktu-waktu dapat disembunyikan. Ketika ada ancaman saudara-saudara, KTP bisa disembunyikan, salib disimpan, nama Yesus Kristus tidak lagi diucapkan, dan menjauh dari persekutuan, menutupi identitas dirinya. Lalu apa identitas yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus, saudara-saudara? Pernah seorang Islam di dalam nyanyiannya, liriknya demikian, saudara-saudara. Islam cinta perdamaian, Kristen penuh kasih sayang, Hindu Buddha tak suka bertengkar. Artinya saudara-saudara, kasih adalah merupakan gaya hidup atau ciri khas orang Kristen. Kasih itu adalah kasih agape, yang pada dasarnya merupakan kasih yang memberi diri dan berkorban demi kebaikan. Kasih itu lemah lembut, saudara-saudara, serta sederhana. Kasih itu murah hati, sabar menderita. Seperti yang Yesus Kristus tunjukkan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Di atas kayu salib, dalam situasi nafasnya yang sudah di ujung tanduk, begitu menderita saudara-saudara. Tetapi Yesus tetap berkata, "Ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mengucapkan perkataan ini dalam suatu upaya dan usaha yang begitu susah. Darah yang telah menutup bibirnya, darah yang telah menutup matanya, ia upayakan membukanya.
agar ia bisa melihat dan mengeluarkan kata-kata kasih yang di dalamnya ada berkat. Saudara yang terkasih, suatu ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan menceritakan tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya, yang akan mati dan disalibkan. Saudara, di hadapan para muridnya, Yesus memberikan perintah sangat penting dan harus ditaati dan dipraktekkan, yaitu sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 34 sampai 35 dalam khotbah kita saat ini, saudara-saudara, yang berkata, aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah hubungan antara semua orang percaya harus ditandai oleh kepedulian yang bersedia berkorban bagi sesamanya dalam Kristus. Sehingga dunia ini tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus ketika kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Saudara yang terkasih, kasih adalah identitas kita yang paling utama. Kita murid-murid Kristus dikenal oleh dunia ini ketika kita saling mengasihi. Semua simbol kekristenan yang ada hanya sebuah tanda dan tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak melakukan kasih. Artinya menjadi pengikut Kristus ternyata tidak gampang, saudara-saudara, karena dalam segala aspek kehidupannya harus benar-benar meneladani bagaimana Kristus hidup, yaitu dalam kasih apapun yang terjadi. Di atas kayu salib, Yesus menghancurkan pekerjaan iblis dan kuasa maut telah dikalahkannya. Ia menjadi tebusan bagi umat manusia dan menjadi jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Oleh karena itu, kasih harus menjadi bagian hidup orang percaya. Jika tidak, saudara-saudara, berarti kita bukanlah pengikut Kristus. Sekalipun kita mengatakan bahwa kita ini seorang Kristen yang setiap minggu rajin ke gereja dan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tidakkah di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara yang terkasih, tanpa kasih, kehidupan kita akan sia-sia. Karena memang Allah kita adalah kasih adanya. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kasih, bukan kesombongan atau keegoisan. Sebagai manusia kita adalah makhluk sosial. Ini harus kita ketahui juga. Artinya kita diciptakan untuk hidup berpasangan dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, kasih diperlukan. Sebab kasih itu dibutuhkan oleh setiap orang, oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tanpa kasih, dunia ini akan dipenuhi oleh pergolakan, kekacaubalauan, bahkan diwarnai oleh pertumpahan darah. Tetapi dengan kasih, segala bentuk permusuhan dapat ditundukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dalam wujud nyata? Ketika kita sudah mengatakan diri kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus Yesus. Ataukah kita diam saja dan sengaja menghindar ketika melihat orang lain sedang dalam kesusahan karena takut direpotkan? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, hamba berdoa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini yang mengajak kami untuk hidup dalam kasih. Sehingga Tuhan, setiap pendengar dimanapun berada
Mereka tahu harus bagaimana mereka. Dan ke depan mereka semakin disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, mari Kau berikan mereka kesembuhan ketika mereka sakit. Kau berikan para pendengar kesehatan ketika mereka sakit, Tuhan. Kau berikan kekuatan ketika mereka lemah. Kau berikan Tuhan Yesus jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat peduli dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap orang Kristen yang akan menjalani UAS kelas 3 SMA. Terkhusus juga anakku Tuhan, Christian Tambun. Kau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kepintaran, Roh Kudus menyertai mereka, sehingga Tuhan mereka mampu menjawab setiap soal-soal yang diberikan kepada mereka. Inilah doa hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba mempercayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.